binikmatihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu yang berbahagia ini. Kita diberikan lagi kesempatan untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan bersama-sama karena pada hari ini kita akan mengadakan acara walimatus safar untuk jamaah kita, saudara kita, ketua RT kita, juga pengurus masjid kita, yakni yang kami cintai Bapak Sagiman, Ketua RT 10 RW 07. Kemudian juga ada Ibu Aisyah Sampurna dari RT 09 yang insya Allah pada tahun ini akan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni pergi haji ke Baitullah. Oh, Ibu tadi istrinya Pak Sakiman juga berangkat, Masya Allah, saya lupa ya. Oh iya. Dan hari ini kita juga kedatangan anggota dewan ya. Banyak anggota dewan. Wakil Ketua DPRD Tangsel, alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Safiro LC. Selamat datang Pak di Masjid An-Nur. Kita juga banyak nih anggota dewan ya, Dewan Kemakmuran Masjid ya, Dewan Pembina, alhamdulillah ya. Jadi pada pagi hari ini susunan acaranya kami coba bacakan. Pertama nanti ada sambutan ya, kita buka dulu ya, kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti ada sambutan dari Ketua Dewan juga, Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Haji Sudari, Ketua Dewan juga. Bukan, dari anggota dewan pembina dan juga ketua RT RW 07 yang kami hormati Bapak Haji Hendra Saleh. Kemudian nanti dari dewan pembina, ketua dewan pembina Masjid An-Nur, Abi kita Abi Mazera, dan akhirnya kita akan dengarkan bersama pembekalan haji ya. Juga kami mintakan doanya kepada yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan Haji Muhammad Yusuf Safiro LC. Baik, menginjak acara yang pertama, kami serahkan kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur, kepada Bapak Suwardi kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul. Mohon izin Bapak Ketua RW, Bapak Pembina, Ketua Pembina, dan Pembina yang lain, serta yang kami hormati Ustadz Haji Yusuf Satiro. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul ya, berkumpul untuk tentunya ikut berbahagia bahwasanya Bapak Haji, calon Haji Bapak Sakiman dan keluarga dan Ibu Aisyah itu insya Allah akan berangkat beberapa hari lagi ya. Ini tadi disebutkan Pak Sakiman sebagai Ketua RT tentu biasa melayani warga. Pak Sakiman tadi sebagai pengurus masjid tentu juga sudah melayani Bapak Ibu sekalian sebagai jamaah. Nah, ini kami kemarin berinisiasi dari beberapa pengurus ya sudah, karena Pak Sakiman sudah melayani kita,
gantian kita melayani beliau gitu. Ya, jadi acara ini adalah inisiatif dari kita semua, beberapa pengurus, bahwasanya gantian kita melayani Pak Sakiman yang sudah melayani kita selama ini gitu ya. Dan tentunya kita nanti juga menitip doa kepada Pak Sakiman, semoga kita semua warga PJMI, Pak Sakiman dan keluarga dan Ibu Aisyah, kita betul-betul minta doanya nanti bahwasanya seluruh warga PJMI jamaah Masjid An-Nur diminta untuk didoakan supaya selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan kemakmuran. Dan tentu nanti selama perjalanan di Mekah Madinah kita semua juga akan mendoakan Pak Sakiman semoga diberikan kelancaran, kesehatan dan pulang menyandang haji yang mabrur. Dan tak lupa sekali lagi kami mewakili segenap pengurus dan segenap jamaah Masjid An-Nur sekali lagi mengirimkan doa kepada Pak Sakiman agar seluruh jamaah Masjid An-Nur selalu diberikan kesehatan, kemakmuran dan kenyamanan selama kami di Masjid An-Nur ini. Demikian dari kami. Sambutan ya, semoga ini menjadi pengantar kami Pak Sakiman nanti menuju perjalanan di hari Selasa. Dan info juga Pak Sakiman ini menempuh diploma 2 di Labaika, dan nanti beliau manasiknya 2 tahun ya, dan kalau saya 1 tahun aja di KPI Labaika. Jadi tentu sudah hafal semuanya gitu, terkait dengan tata haji. Demikian sambutan dari kami silakan ke Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Suwadi yang telah menyampaikan sambutannya atas nama Ketua DKM Masjid An-Nur. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan selanjutnya dari Bapak Ketua RW 07 juga Dewan Pembina Masjid An-Nur kepada Bapak Haji Hendra Saleh. Kami silakan. Luar biasa yang lain Pak Sakiman. Izinkan saya berpantun. Kenang-kenang buat yang ini berangkat pergi ke pasar membeli kurma, tidak lupa membeli bunga melati. Kami berkumpul penuh doa bersama mengantar tamu Allah ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita semuanya pagi ini berkumpul di Masjid An-Nur setelah menunaikan salat subuh berjamaah. Yang kedua tadi disampaikan pembawa acara bahwa ada pelepasan dari warga PJMI yang sudah memenuhi untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Selamat pagi, yang kami hormati Bapak Haji Habis Samasyarah Dahlan SH selaku Ketua Dewan Pembina DKM An-Nur beserta anggota yang sahabat saya luar biasa sekali. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Tangerang Selatan Bapak Haji Muhammad Yusuf Safiro LC yang selalu aktif ngurusin PJMI, bukan hanya infrastruktur tapi sampai keluarganya. Kemudian Bapak Ibu para jamaah sesepuh semuanya yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, saya sangat bersyukur atas beberapa warga dari PJMI yang tahun ini dapat menunaikan rukun Islam kelima, yaitu ke tanah suci, memenuhi panggilan Allah. Karena tidak semua orang ya punya duit sehat, tapi nggak berangkat juga.
ya. Justru yang nggak punya apa-apa tiba-tiba dapat panggilan, sehingga dapat memenuhi kewajibannya melengkapi rukun Islamnya, ya, rukun Islam yang kelima, sehingga mudah-mudahan Bapak Sagiman dan Ibu serta Ibu Aisyah Sampurno berangkat dan pulang dalam keadaan yang penuh semangat, penuh dengan kebahagiaan karena memenuhi panggilan Allah, dan kembali dalam keadaan sehat walafiat, serta membawa tambahan lagi haji yang mabrur dan mabrurah. Pak Sagiman jangan lupa ya, itu namanya ya, kan tambah Muhammad kan, Muhammad, nanti namanya berarti jadi Haji Muhammad Sagiman. Oke, LC nggak? LC-nya lulusan CG, MA-nya Masjid Anur, lengkap. Jadi Haji Muhammad Sagiman, LC MA. Belum kelar pidatonya. Yang kewajiban kita bersama adalah saling memaafkan, khususnya Pak Sagiman nih. Walaupun selama ini banyak melayani, tapi kadang-kadang melayani suka cemberut. Nah, ini yang harus meminta maaf kepada kita. Kita pasti akan memaafkan, karena minta maaf itu paling gampang, ngomong aja bisa. Memaafkan itu sulit benar, apalagi yang ikhlas nih, hati yang terdalam ya. Jadi nggak semata-mata ya nanti saya maafin, ini gue maafin, enggak. Tapi betul-betul hati yang ikhlas, yang betul-betul dari kolbu. Itu memang nggak mudah ya. Banyak orang yang memaafkan dari mulut, tapi mukanya cemberut, nggak nyaman. Nah ini saya harapkan kita semuanya pagi ini dengan hati yang betul-betul lapang, ikhlas, bisa saling memaafkan. Rekan-rekan kita semua yang hadir, khususnya yang akan berangkat ke tanah suci. Demikian dari saya, karena diingetin MMC udah kelamaan. Semoga yang Bapak Ibu calon jemaah haji, Pak Sagiman dan Ibu serta Ibu Aisyah Sampurno betul-betul di sana itu bisa menjadi tamu Allah, ya. Pastikan sebagai ketua RT pengurus masjid jangan mikirin lagi di sini, ya, di sana ibadah aja, jangan mikir nanti Pak RW sampai bikin kopi, jangan, nggak usah itu sih. Demikian dari saya, terima kasih. Sebelum saya tutup kasih pantun lagi kayaknya, saya lupa nih nggak apa-apa. Burung merpati terbang ke seberang, hinggap sebentar di dahan patah. Selamat jalan para tamu yang disayang, semoga kembali membawa haji mabrur penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Haji Hendra Saleh yang telah menyampaikan sambutannya dan juga pesan-pesannya sangat bermanfaat buat kita semua untuk bisa berlapang dada, saling memaafkan, dan juga pantun-pantunnya yang Masya Allah saya belum buat, mohon maaf. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Abi kita, Ketua Dewan Pembina Masjid An-Nur, pada Abi Mazera, untuk mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidiyahdiya ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu al-qawlu wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamal anbiya'i taslim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azim fil nas
bil hajjati rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajrin amiq. Yang kami sedang hormati Bapak kami pembimbing Al-Baikah 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, Bapak Haji Muhammad Sengkir LCMA. Beliau adalah wakil ketua DPRD Kota Tangsel. Yang kami sedang hormati Ketua DKM Bapak kita Pak Iswati, Bapak Ketua RW kita yang energi Bapak Haji Hendra Sari, dan para jemaah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW, bahwa salah seorang putra terbaik PJMI tahun ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Kita doakan saja semoga Bapak Sejen Pesagiman, Ibu Tanijah dan Bunda Aisyah sempurna berangkat ke tanah suci dengan selamat, pulang dengan selamat, membawa haji mabrur. Allahumma ij'al haji mabrura wa sa'ya masrura wa dhamma maghfura wa man salih maqbula wa tijaratan la tabur ya min sudur ya nas natul mati dan nur. Semoga haji di sana juga akan menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendoakan semoga beliau dalam perjalanan proses haji diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan insya Allah kembali ke tanah air yang sah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Bapak Haji Hendra Saleh selaku Ketua RW, Bapak Sumedi, Bapak kita semua yang lain, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah memfasilitasi perpasangan Bapak Islam. Semoga semua amal ibadah kita insya Allah terima insya Allah Subhanahu wa taala. Adalah ibadahnya bisa disembelih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Abi Mazira yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus salah satu doa yang mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi haji yang mabrur, kemudian juga doa yang diijabah dan lain sebagainya. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembekalan haji yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Tangsel Bapak Haji Muhammad Yusuf Sakhir LC, dan nanti kita akan dengarkan juga kesan dan pesan dari Bapak Sagiman, dan juga kita salam-salaman gitu ya sebelum nanti ramatannya. Kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Sakhir LC kami persilakan. Ibu Erna dan Pak dengar saja. Ada satu ayat yang mungkin kita sering dengar. Kalau tadi dikutip surat Al-Hajj, ini adalah surat Al-Baqarah. Allah sampaikan a'udzu minasyaitonir rajim. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu khairan ya'lamuhu Allah. Wa ma taf'alu khairan ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wasabiqat al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang terbatas. Literasi tafsir apapun menyebutkan bulan yang terbatas itu meliputi bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah kullaha, ataupun Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itulah bulan-bulan haji. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sudah niat haji tahun itu seperti Pak Sagiman, fala rafatha, maka etikanya gak boleh rofas. Apa itu rofas? Berbicara yang senonoh, berbicara yang porno dan sebagainya. Ini mah aman Pak Sagiman ya. Kalau yang
50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas yang berangkat aman Pak. Insya Allah jarang yang ngomongin begituan. Di sini saya bilang di sini. Di sono beda lagi. Kenapa beda? Ya di sini sama hari bareng Pak. Tapi kalau di Mekah nanti, di Madinah nanti, ini karena gelombang pertama Pak Sagiman ya. Jadi ke Madinah dulu, ya 9 hari di Madinah. Kamarnya beda apa bareng Pak Sagiman? Nah, kamarnya beda. Jadi jamaah haji reguler itu mohon maaf yang berangkat suami istri nih, meskipun berangkat dari PJG bareng Pak Sagiman sama Putra Nija, sampai di embarkasi, mohon maaf ya, di pondok nanti ini wisma haji pertama ya, di Cipondok masuk biasanya langsung dipisah itu. Pak Sagiman kumpul sekamar dengan bapak-bapak 4 orang biasanya. Bu Tanija kumpul sama ibu yang lain 4 orang sekamar. Di Madinah juga begitu, di Mekah juga begitu. Ini ujian nih, Pak, ujian. Ya, biasanya mohon maaf. Kalau lagi bareng lah biasa bareng, gak kehilangan. Ini lapar berangkat bareng mau dipisah gitu ya. Siap-siap lagi kan. Oh 50 tahun aman gitu ya. Cuma mohon maaf, ayat ini mulai ceplok ya. Terkait pada haji udah Allah turunkan. Faman farada final hajja fala rafatha. Rasulullah juga berangkat haji umur berapa? 63 tahun Rasulullah berangkat. Rasulullah haji 63 tahun Pak. Bu, 63 tahun. Tapi ayatnya fala rafatha. Gak boleh kita rofas, aman saya udah tua, orang bikin begituan. Di sini disuruh beda lagi. Oh iya, paham saya pasal gimana? Karena dari tahun ke tahun alhamdulillah ngurusin jemaah haji. Kalau ini doang saya masih bingung nih berangkat apa enggak. Niatnya berangkat, ternyata udah ada jalan saja lah. Santai aja gini. Aja Di Madinah aman, ya baru 9 hari di Madinah, di sini sehari, 10 hari masih aman, masih kuat. Orang ada udah begitu. Nanti pas jalan ke Mekah, 30 hari kalau di Mekah pisah kamar, masya Allah. Apalagi sekamar dengan bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak kumpul di mana-mana, ngomongnya dua pol. Apa itu dua pol? Ngomongin politik, ya Pak Hendra ya. Kan paling teman tuh ngopi ngomongin politik dari yang nasional sampai yang level RT diomongin. Satunya lagi ngomongin pol yang kedua, apa itu? Apa Pak? Belok gitu. Terus belok. Poligami. Politik dan poligami. Poligami artinya tadi ropas tuh. Apalagi mohon maaf ya udah sebulan ini gitu. Mendingan gak kelihatan sekalian amal ini depan mata. Di depan mata. Jangan merasa sok suci, jangankan kita, hatta para sahabat pun Pak Bu, sahabat Rasulullah. Real faktanya kalau kita buka kitab Al-Mughni disebutkan di sana sahabat pun izin dengan Rasulullah selesai di pas haji, rangkaian haji. Kan kalau umroh tahallulnya sekali Pak itu. Rukun umroh itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini rukun umroh. Kalau rukun haji tambah 1, 6. Pertama ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Kalau di umroh tahallulnya cuma sekali dengan cukur rambut masuk tahallul, tapi kalau haji tahallulnya 2 kali, tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal kapan? Manakala kita berangkat ke Arafah
tanggal 9 pagi ataupun malam 9 Zulhijjah. Kalau sunnahnya ditambah lagi tanggal 8-nya berangkat ke Mina buat apa? Tarwiyah. Kemudian di Arafah, selesai wukuf di Arafah, berangkat habis maghrib menuju ke Muzdalifah. Malam di Muzdalifah sampai tanggal 10 pagi, perlu berangkat kemana? Ke Mina, melempar jumroh Aqobah. Masuk kategori tahallul awal, boleh ganti pakaian, boleh cukur rambut kalau di tanggal 10 sudah melakukan 2 minimal dari 4 ibadah yang dilakukan hari itu. Apa itu? Sudah lempar jumroh, menyembelih dam, hadiyu. Biasanya hadiyunya dikerjakan sebelum atau bukan sudah ditransaksikan, ya. Maka sudah masuk kategori cukur, maka sudah tahallul awal. Boleh pakai pakaian biasa lagi, boleh mandi pakai sabun, boleh sampoan pakai sampo, boleh pakai parfum pewangi. Yang sebelum itu nggak boleh. Tahallul awal. Kapan tahallul saninya? Nanti Pak, dari semua larangan ihram, kalau tahallul awal semuanya sudah boleh kecuali satu saja, istimta, bermesraan dan jima, hubungan suami istri selama belum tahallul tsani nggak boleh. Nggak boleh Pak Sahiban. 50. Nanti Pak Sahiban ngerasain diri yang perusahaan ini. Makanya terus terang Pak Bu, alhamdulillah saya bersyukur setiap tahun, ya, dari 2004 saya berangkat haji, ya, saya haji tahun 2003 sampai 2012 saya berangkatnya sendiri, haji sendirian terus. 2013 saya berangkat sama istri, baru kerasa, Masya Allah. Baru kerasa Pak, betapa besar godaannya saat itu. Kenapa? Pak, Bu, setan ridho nggak kalau kita lulus hajinya? Setan ridho nggak kalau kita lulus sholatnya? Setan ridho nggak kalau kita lulus puasanya? Enggak. Apalagi haji. Man hajja lillah, barang siapa yang berhaji lillah karena Allah, walam yarfus, kemudian dia tidak melakukan kefasikan yang senonoh, walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, roja'a kayaumi waladatu ummu, maka orang yang hajinya niatnya karena Allah, kemudian selama prosesi haji di sana nggak pernah berbuat maksiat, nggak pernah ngomong yang tidak baik, roja, maka dia kembali kayaumi, seperti hari dilahirkan, waladatu ummu, seperti bayi barulah bersih pasti. Yang tadinya udah 60 tahun, anyar grace. Serius Pak. Ini 2 irus malah. Jujur Pak, demi Allah, 2013 saya berangkat ngajak istri, Masya Allah, di hari Mina Pak Bu, melempar jumroh nih, senggol dikit, gerung. Saya suka, ya Allah, godanya luar biasa. Oh pantas. Makanya harus menyampaikan, sebagian sahabat itu, kalau Rasulullah Pak Ibu, dari Muzdalifah langsung setelah isfar pagi begini, langit sudah kuning, langsung ke mana? Ke Jamal, melempar jumrah Aqobah. 3 kali Bismillah, 7 kali Bismillah Akbar, ya, nggak pakai sendal Pak. Ya. Yang dilempar kerikil, ada orang yang dilemparin sandal. Selesai tahallul jumrah Aqobah, beliau melipir, berdoa sama berdoa, beliau cukur rambut dan menyembelih hadiyu beliau. Habis itu selesai, beliau mabit di Mina 11, 10, 11, 12 sampai 13. Itu Rasulullah. Tapi sahabat faktanya enggak sama dengan Rasulullah. Bahkan dari Muzdalifah Pak, bukan ke Mina, Muzdalifah tengah malam. Muntasimul lail jam 1 malam langsung berangkat ke Masjidil Haram.
ngapain? Tawaf ifadah duluan. Tawaf ifadah selesai, sa'i, langsung ngerjar rukun dari haji. Tadi rukun haji apa? Pertama kedua wukuf, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i, kelima tahallul, keenam tertib. Langsung menyelesaikan apa? Rukunnya dulu. Selesai sa'i, tahallul, cukur, balik ke Mina, lempar jumroh akobah. Kalau sudah tawaf ifadah dan sa'i, maka sudah tahallul sani. Kalau sudah tahallul sani, boleh deket-deket istri, merdeka, langsung. Faktanya para sahabat yang sudah dari Mekah bertawaf ifadah dan sebagainya sampai lempar jumrah akobah langsung lapor, ya Rasulullah, sudah mereka boleh fantasyiru fil ardh, ya Rasulullah, silakan kalian menyebar seluruh tempat. Kalau dulu para sahabat pakai tenda barangkali ya. Kalau sekarang nggak apa, langsung fantasyiru, cari kamar barokah. Ya, nggak hotel Pak, susah kalau hotel, kamar aja dah gitu. Kamar barokah. Ada yang nyiapin Pak, ada yang nyiapin kamar barokah gitu. Aman tak? Mau saya tunjukin Pak? Saya kasih Pak. Makanya ayatnya, faman farada fihinal hajja fala rafatha. Saya mikir, kenapa kok ayatnya fala rafatha? Itu kan urusan remeh-remeh, tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab tadi mohon maaf, orang yang sudah niat haji ternyata mohon maaf belum selesai wayahnya tahallul, kemudian tahallul, belum tahallul dia melanggar larangan ihram, batal nggak puasanya? Batal nggak hajinya? Disebut para ulama fikih Pak. Kalau belum tahallul awal, kemudian dia sampai nggak tahan, kemudian hubungan suami istri, batal hajinya. Yang bersangkutan kena penalti, artinya menyembelih seekor onta dan wajib mengkodok tahun depannya. Repot ya Pak Bu. Kalau ontanya gampang lah, anggap 3.000 real, 4.000 real selesai. Yang repot wajib mengkodok tahun depan. Repot nggak? Repot. Apalagi ada aturan yang sudah haji tahun ini 10 tahun baru boleh berangkat lagi. Repot nggak Pak? Repot. Sia-sia ibadahnya. Maka digoda dengan hal yang semacam itu. Wala fusuqa. Dan kata Allah nggak boleh melakukan kefasikan, apapun yang namanya kefasikan. Apa itu fasik Pak Bu? Perbuatan yang menyebabkan kita kena dosa. Allah khairan katsiro pada Ustadz yang telah memberikan banyak sekali bekal untuk kita semua, bukan hanya untuk Pak Sagiman dan jamaahnya saja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan juga bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Selanjutnya, alhamdulillah kita telah kedatangan Dr. Haji Ahmad Rifai MA selaku Wakil Ketua Kloter 02 JKB Banten dan juga sekaligus Ketua Rombongan, dan tentunya beliau adalah pembimbing utama haji dan umroh KBIU Labaika Tangsel. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mohonkan kesediaan Ustadz untuk sedikit mendoakan kita semua Pak Ustadz. Pada Pak Ustadz Ahmad Rifai kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lil mustati'in. Tetapi ke embarkasi Cipondo 2 tahun kemarin diuji coba hanya pemulangannya saja. Tapi tahun ini mulai diuji coba khususnya untuk Banten. Itu menggunakan embarkasi Cipondo, jadi Lampung tetap
ke Pondok Gede dengan Jakarta, sementara Bantennya yang tadinya ke Pondok Gede sekarang mulai diuji cobakan melalui Cipondo. Jadi sebenarnya kalau nggak mau bolak-balik langsung ke Cipondo aja gitu ya. Jadi perlu ke ini kan karena seremoni sekali lagi, karena seremoni yang memang sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dari tahun awal berdirinya Kota Tangerang Selatan. Memang kalau DKI sih ngojek aja langsung Pondok Gede begitu kira-kira. Tapi kita difasilitasi oleh pemerintah kota sejak awal berdirinya Tangsel itu memang bus dan lain sebagainya dari pemberangkatan ataupun pemulangan itu semua secara seremoni dilakukan, jadi bolak-balik pergi pulang itu harus ke Islamic Center gitu ya. Harus ke Islamic Center baru kemudian kembali. Insya Allah nanti jamaah ini akan diberangkatkan di tanggal 22. Keberangkatan secara nasional itu mulai dari tanggal 21. Jadi insya Allah sesungguhnya begitu kita sampai di Madinah itu masih sepi, masih agak sepian gitu. Ya, meskipun kerodohnya tidak bisa seperti dulu bebas, ya, karena dibatasi dengan kartu nusuk. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang kita diberikan kesempatan, sehingga tidak seperti dulu harus rebutan dan bisa kapan saja ke rodoh. Sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi mohon nanti juga semuanya akan mengikuti arahan dari ketua kloter, ketua pembimbing ibadah dan lain sebagainya yang memang sudah diatur oleh pemerintah, baik yang diatur oleh pemerintah Saudi maupun yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Ya, jadi kurang lebih karena pagi hari nanti setidak-tidaknya jam 4 itu sampai di Islamic Center atau setengah 5, karena nanti kita akan sholat subuh berjamaah sekaligus juga akan dilakukan ya, sekaligus akan dilakukan pelepasan oleh Pak Wali Kota ya, dan itu nanti semuanya kita bareng-bareng dalam satu rombongan. Ada 10 rombongan yang akan diberangkatkan, dan ini murni kloternya Tangsel. Jadi JKB 2 namanya, Jakarta Banten 2. Karena Jakarta Banten yang pertama itu akan dilepas tanggal 21 dari Kota Tangerang. Dan kita hari keduanya tanggal 22 masuk asrama, tapi jedanya cuma 6 jam dari yang motor 1. Jedanya cuma 6 jam, jadi tidak lama. Ya. Nah, yang lebih penting kemudian tadi sudah disampaikan apa yang menjadi perbekalan kita sesungguhnya ya, kita semua hanya tinggal secara rendah hati itu memantaskan diri menjadi tamu. Gitu ya. Karena konsepnya adalah duyufur rahman, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal kita memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Semua persiapan secara fisik sudah kita lakukan, cek kesehatan juga sudah kita lakukan, ikhtiar secara kemanusiaan sudah kita lakukan. Tinggal kemudian ikhtiar batin kita yang lebih kuat ya. Tidak ada kalimat yang lebih tinggi, karena semua semua ajaran dalam agama itu yang tertingginya adalah kalimat. Ya. Kenapa kalimat? Ya karena memang itu yang Allah ajarkan, itu yang Allah Allah ajarkan dan Rasul ajarkan. Misalnya kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kata Rasul, ahabbu ilayya min tul'i syams. Lebih aku senangi kalimat yang itu daripada setiap hari kan kita nungguin matahari terbit. Sebab
Sebab kalau malam terus-terusan susah kita, semuanya gelap dan lain sebagainya. Tapi harapan kita dengan matahari itu tidak terlalu besar dan tidak penting pada akhirnya. Jadi kalimat itu yang penting. Wal baqiyatus sholihah, yang disebut dengan baqiyatus sholihah itu ya kalimat subhanallah. Mudah-mudahan juga semakin diberikan keamanan, terutama pada mereka yang ingin beribadah jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, karena lawannya mungkin tidak salah tembak. Artinya lawannya secara presisi menempatkan, tahu posisi-posisi mana yang harus ini, bukan sembarangan seperti yang lain. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Rzuqna qabra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahhil alaina wa la tusahhil. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina. Rabbana ighfir lana khatayana wa israfana fi amrina wa ma anta a'lamu bihi minna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lam tabur. Allahumma ya 'aliman ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan doa dan mudah-mudahan semua yang telah kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebelum kita nanti Ramadan pekan, kita dengarkan dulu sedikit ya. Nanti ada yang disampaikan oleh Pak Sakiman, terus nanti kita langsung salam-salaman dengan beliau dan kemudian dilanjutkan dengan ramah-tamah di ruang sebelah kanan kita. Pada Bapak Sakiman kami persilakan. Jangan nangis ya Pak. Tuh. Insyaallah. Iya. Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Sebelum dimulai sebagai pantun biar gak tegang. Yang tegang saya Pak, bukan Bapak atau Ibu. Saya yang tegang. Saya nggak bukan sama Pak RPT. Pergi ke pasar membeli jamu. Tidak lupa membeli ketan. Mohon izin salam. Waktunya Bapak Ibu. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Sabar, bagian. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yusuf Sadiro, beliau sudah pulang
Yang saya hormati Abi Masyarakat Jalan, selaku Ketua Pembina Masjid An-Nur. Yang saya hormati Bapak Haji Suwardi, Ketua DAKM. Salah diri. Yang saya hormati Bapak Hendra Saleh, Ketua RW 07 PJI. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim. Yang saya hormati para jamaah Masjid An-Nur yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Sakimah. Ini Sakimah. Artinya gampang dicari. Kalau nama Pak Sakimah gampang dicarinya pun. Pada kesempatan ini saya bersama si Bob, Mas istri. Maaf ya, istri maaf ya. Bersama istri bermaksud memohon doa restu kepada Bapak Ibu warga PCRI sekalian. Sabar mahal. Karena insya Allah kami akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 23 April 2026. Dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila selama ini ada tutur kata, sikap maupun perbuatan kami yang kurang berkenan sebagai manusia. Tentu kami tidak luput dari hilaf dan salah. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin ya Pak, Bu. Kami juga mohon doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dan kemudahan kepada kami dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Semoga kami diberi keikhlasan, kehusuan, serta dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang makbul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami pun mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Masjid TKM An-Nur, para pengurus yang telah berkenan mempersiapkan hidangan pagi ini untuk dapat kita santap bersama. Saya tidak mampu membalasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah membalas dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Akhir kata, kami mohon doa restu dari Bapak Ibu semua. Semoga keberangkatan kami diberikan kemudahan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar membeli kurma manis dari Madinah. Saya son Madinah. Mohon doa restu Bapak Ibu semua. Semoga kami pulang membawa berkah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita gampang ngomong dari Bekasi. Ngomong-ngomong, saya mau permisi. Satu lagi, burung, pakai burung sekarang. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Saya kira bantunya udah banyak ya. Pak Sadiman jangan dulu. Gimana nih? Pak Sadiman diri di depan. Nanti dari jamaah sekalian kita akan berurutan langsung salam-salaman dengan Pak Sadiman. Mulai dari Ketua Dewan Pembina Bapak Ahmad. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika labbaik. Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka. Mati lampu.
Iya. Oh, saya tuh. Pada ngumpul semua. Belum. Iya, apa? Baru sebagian, belum. Iya. Di hari H. Kamu